Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Febriani, salah satu dosen dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Perkuliahan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Akuntansi pemerintahan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Akuntansi pemerintahan ini memiliki bobot 4 SKS, di mana 2 SKS-nya untuk teori dan 2 SKS lagi untuk praktikum. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi, jurnal umum anggaran dan neraca awal di organisasi perangkat daerah atau OPD, jurnal umum pendapatan, jurnal umum beban dan belanja, jurnal umum kas dan setara kas, piutang, perlengkapan dan persediaan, jurnal umum aset tetap, penyusutan dan amortisasi, jurnal umum kewajiban dan ekuitas, buku besar dan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan kertas kerja, penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah, ayat jurnal penutup dan neraca setelah penutupan, laporan keuangan PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan di PPKD, serta konsolidasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini ialah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pengetahuan terkait akuntansi pemerintahan dan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi pemerintahan ini ialah mahasiswa mampu menguasai konsep, mengerjakan kasus, dan melakukan analisis untuk membantu para pengambil keputusan di pemerintah daerah berkenaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, persamaan akuntansi, siklus akuntansi, bukti-bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah atau OPD, pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD hingga pemerintah daerah. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, di antaranya ialah modul ajar yang telah dikembangkan bersama dengan tim dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, buku dan e-book yang terkait dengan akuntansi pemerintah daerah, serta modul dari peraturan pemerintah daerah yang terkait. Kemudian, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan metode luar jaringan atau luring, yaitu berupa tatap muka, dan dalam jaringan atau daring, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana asinkronus menggunakan learning management system yang telah dikembangkan oleh Universitas Negeri Padang, sedangkan sinkronus melalui Zoom meeting. Pada mata kuliah akuntansi pemerintahan ini dilaksanakan sebanyak 16 minggu, di mana setiap minggu dilaksanakan 2 kali pertemuan, 1 pertemuan teori dan 1 pertemuan praktikum. Pada minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir. Dalam setiap minggu tatap muka akan diberikan tugas terkait dengan materi minggu tersebut.
Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan penyelesaian kasus satu siklus akuntansi pemerintahan yang telah ditugaskan sebelumnya. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah akuntansi pemerintahan ini yaitu untuk ujian tengah semester sebanyak 20%, di mana soal ujian tengah semester ini merupakan soal esai mengenai siklus akuntansi pada organisasi perangkat daerah. Kemudian untuk ujian akhir semester dengan bobot 20% juga, di mana soal berbentuk esai terkait dengan siklus akuntansi pada pejabat pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada tugas partisipasi dan kuis sebesar 10%, di mana tugas diberikan setiap minggu terkait dengan materi. Kemudian partisipasi mengenai keaktifan mahasiswa ketika proses pembelajaran, dan kuis yang diberikan selama 1 semester. Kemudian yang terakhir, penilaian terkait tugas akhir penyelesaian kasus atau proyek akhir sebesar 50%, di mana untuk tugas akhir ini sudah dikomunikasikan dengan mahasiswa dari awal minggu pertama. Baiklah, demikian informasi terkait dengan mata kuliah akuntansi pemerintahan pada program studi Diploma 3 Akuntansi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul pada siang hari yang cerah ini. Kembali lagi kita di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Hari ini kita pertemuan keberapa? Keberapa? Pertemuan keempat. Pertemuan keempat apa materi kita? Akuntansi beban dan akuntansi belanja. Minggu kemarin pada pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai akuntansi pendapatan pada jurnal operasional sama jurnal realisasi anggaran. Ya, tugasnya sudah dikerjakan? Sudah dikumpulkan di e-learning? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pertemuan 4 hari ini, saya mau tanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pertemuan kita kemarin? Bayu? Tidak. Yesi? Ikut. Oke. Jika seperti itu, sebelum memulai pertemuan keempat kali ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini perkuliahan kita berkah. Oke, baiklah, kita masuk pada pertemuan keempat mengenai akuntansi beban dan belanja. Sebelum kita mulai, minggu kemarin saya sudah bilang sama kalian untuk membaca materinya terlebih dahulu. Ya, apakah ada yang sudah membaca materinya walaupun sekilas-sekilas? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, baiklah. Oke, ayo kita mulai. Masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi beban dan belanja. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertemuan saat ini mengenai akuntansi beban dan belanja. Ya, ini ada quotes untuk hari ini. Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai beban dan belanja. Yang pertama mengenai pengertiannya, kemudian transaksi-transaksi yang terkait dengan jalan umum dan beban, kemudian pengertiannya, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan belanja serta latihan, dan tentunya ada tugas. Ya, oke, baik. Pertama, definisi beban. Beban itu ialah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan
saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi kalau beban dan belanja ini sudah dikeluarkan dan kita tidak akan menerima kembali pengembaliannya. Nah, ini ada perbedaan beban dan belanja ya. Kalau beban itu diukur dan diakui dengan basis akuntansi aktual, kalau belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Kalian tahu ya bedanya basis akuntansi aktual sama basis akuntansi kas. Kalau aktual itu kan tanpa memandang bulu atau tanpa melihat apakah ada aliran kas yang masuk atau aliran kas yang keluar, ya kan ya? Kalau basis kas apa? Berarti dia memandang, Yang kencang suaranya? berarti dia memandang ada kelas yang masuk sama kelas yang keluar. Benar. Kalau basis kas itu kita melihat adakah aliran kas masuk atau adakah aliran kas yang keluar. Nah, kalau beban tanpa melihat itu, ya. Kalau belanja karena akuntansinya berbasis kas, jadi melihat apakah ada aliran kas masuk atau aliran kas keluar, ya. Kemudian perbedaan yang kedua ialah kalau beban itu merupakan unsur pembentuk laporan operasional, sedangkan kalau belanja itu unsur pembentuk laporan realisasi anggaran. Kemudian kalau beban itu kode akunnya 9, sedangkan kalau belanja kode akunnya 5. Kemudian berikutnya ialah metode pengakuan beban. Beban itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu ialah pendekatan beban, kemudian yang kedua itu pendekatan aset. Ya, untuk pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Jika seperti itu klasifikasinya, maka kita mencatatnya menggunakan pendekatan beban. Nah, kalau pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Ya, sebagai contoh begini, misal kita kerja di instansi pemerintahan, ya, kita kerja di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan itu kita mau rapat nih sama guru-guru atau kita mau rapat sama kepala sekolah PAUD se-Kota Padang, ya. Sekarang hari Selasa kita mau rapatnya besok atau lusa, anggap aja lusa deh. Jadi hari ini kita beli ATK. Kan kalau kita mau rapat itu kan biasanya kita kasih goodie bag apa sih? Yang seminar kit ya. Seminar kit itu kan isinya ada pulpen, ada memo kertas apa sih memo ya namanya, terus ada fotokopian materinya, ya kan? Nah, kalau kita beli ATK itu dikhususkan memang untuk rapat yang akan kita lakukan lusa besok, maka dari itu kita mencatatnya sebagai pendekatan apa? Beban. Saya nggak dengar apa? Beban. Oke, pendekatan beban. Oke, sampai situ paham ya? Oke, contoh satu lagi pendekatan aset. Misal kita dinas pendidikan, kita beli alat tulis, kita beli pulpen, kita beli spidol, kita beli tinta printer, ya, yang tidak kita khususkan untuk digunakan dalam suatu event atau langsung akan segera kita pakai, maka kita catatnya sebagai aset. Kita catatnya sebagai apa dia di aset? Sebagai apa? Persediaan. Oke, sampai sini paham? Jadi maksudnya kalau misalnya akan segera langsung digunakan, kita catat sebagai
langsung kita catat beban beban persediaan alat tulis kantor atau beban alat tulis kantor begitu kan. Nah kalau misalnya kita belinya hanya untuk berjaga-jaga, biasanya kan kalau misalnya di kantor-kantor ada ya di gudangnya kan, ada di gudang ada stok-stoknya di gudangnya, stok pulpen, ada stok spidol, ada stok tinta printer ya. Nah itu kita catatnya dia sebagai persediaan alat tulis kantor di aset. Sampai sini paham? Paham? Oke. Kemudian kita masuk ke pengukuran. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Ya, ini balik lagi pengukurannya itu balik lagi ke basicnya, ke basis akuntansi apa yang digunakan. Ya, selalu ingat-ingat kalau misalnya ada aliran kas yang masuk atau keluar itu berarti basis kas yang catat, basis kas dan basis aktual. Tapi jika tidak ada aliran kasnya, kita hanya catat dia di basis aktual saja. Nanti akan kita pelajari, ada contohnya di slide berikutnya. Kemudian masuk ke penilaian. Ya, beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Ya, sedangkan belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan diresapi dulu sebelum kita masuk ke latihan. Oke, ini ada pihak-pihak yang terkait dan dokumen-dokumen yang digunakan ya pada akuntansi beban dan belanja. Kemudian kita masuk ke pencatatannya, ke jurnalnya. Ini jurnal standar pada beban dan belanja yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke masing-masing rekening PNSD, maksudnya pegawai negeri sipil daerah. Ada yang tahu LS itu apa? Masih ingat? LS itu apa? Apa? LS itu maksudnya adalah langsung. Metode pembayaran itu kan ada LS, ada langsung, ada UP. UP itu uang persediaan. Ya. Oke, ini ada jurnal LO atau jurnal laporan operasional dan racanya. Yang pertama itu ketika membayar gaji, yaitu ada beban gaji pokok sama RK PPKD. Jadi misalnya gini nih, pemerintah daerah Kota Padang kan tanggal 1, setiap tanggal 1 kan cair ya gaji PNS ya kan. Nah jadi pencatatannya ketika pembayaran ini metode langsung, jadi langsung ke masing-masing rekening PNS-nya, yaitu beban gaji pokok, terus RK PPKD ya, sebesar jumlahnya. Ini untuk jurnal LO-nya. Kemudian untuk jurnal LNA, ini kan ada aliran kasnya ya. Ada nggak aliran kasnya? Ada. Jika ada aliran kasnya, maka kita tidak hanya catat di LO, tapi juga di LNA. Tidak hanya kita catat dengan basis aktual di laporan operasional, tapi juga kita catat dengan basis kas di laporan realisasi anggaran, ya.
Jadi jurnalnya ialah belanja gaji pokok, isinya perubahan saldo anggaran. Oke, kemudian ini beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayarannya ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Kalau tadi kan bayar langsung masuk ke rekening PNS-nya. Kalau sekarang bayar pencairan tapi masuk ke rekening bendahara pengeluaran dulu, berarti ke dinas dulu, baru disalurin ke PNS-nya ya. Itu ada kas di bendahara pengeluaran, kemudian RKPPKD. Jadi kalau ini kan langsung bebannya ya. Nah, kalau misalnya metode LS tapi ditransfer dulu ke bendahara pengeluaran, makanya di sini bukan beban gaji pokok tapi kas di bendahara pengeluaran. Sama kreditnya RKPPKD karena LS. Kemudian ketika ditransfer, ketika dari bendahara pengeluaran transfer ke PNS tersebut, para PNS-nya, barulah dibuatin satu lagi jurnalnya, yaitu beban gaji pokok, kreditnya kas bendahara pengeluaran di bendahara. Ya, jadi kas di bendahara pengeluarannya habis ya, sama aja ini kayak metode LS tapi langsung ke PNS ya, sama nggak? Sama kan? Oke, satu metode ini ada pertanyaan nggak? Ini ada satu lagi untuk jurnal LRA-nya, karena tadi kan ada aliran kas masuk dan aliran kas keluar, jadi harus ada LRA-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kita masuk ke belanja barang dan jasa menggunakan pendekatan beban. Ya, ini kalau pendekatan beban itu akan dikonsumsi segera mungkin ya. Maka dari itu di debitnya kita tulis langsung beban persediaan alat tulis kantor. Ya, kreditnya utang karena belum dibayar. Oke. Kemudian dilakukan pembayaran nih. Pembayarannya menggunakan LS juga langsung. Utang belanja yang tadi kita habisin. Kita tulis ya. Utang belanja barang dan jasa. Oke, kemudian dilakukan pembayaran menggunakan metode LS atau metode langsung ya, maka utangnya hilang ya kan atau berkurang, kreditnya RK atau rekening koran PPKD ya. Kemudian karena ada aliran kasnya, kita buat jurnal LRA-nya yaitu belanjaan kita sama perubahan saham. Yuk, ini jurnal jika tadi utang kita lakukan menggunakan pembayaran UP, GU, TU. UP itu uang persediaan, GU itu ganti uang, TU itu tambahan. Tambah uang. Oke, bedanya berarti tadi kalau misalnya kita pakai pendekatan beban, langsung kita tulis di debitnya beban persediaan ATK ya, ya kan? Tadi ada dua metode nak. Apa metodenya? Pendekatan
barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga-jaga. Jadi nggak langsung kita pakai, tapi kita beli dulu, kita jaga-jaga untuk 1 tahun. Biasanya kan kita kalau beli barang-barang ATK kantor itu kan untuk 1 periode ya dianggarkannya ya. Nah, jadi jurnalnya itu kita persediaan ATK. Karena tadi masih utang, maka kreditnya utang belanja barang dan jasa. Ya. Kemudian dilakukan pembayaran, utangnya hilang, ya kan? Utangnya kita debitkan. Tadi kan kreditnya utang, kita debitkan. Kemudian kreditnya RK PKD. Nah, selalu diingat, asal ada aliran kas masuk atau kas keluar, kita selalu lihat dia jurnal RK-nya. Jika tidak ada aliran kas masuk atau aliran kas keluar, tidak ada sama sekali kita jurnal di LLA, ya, hanya jurnal apa? Jurnal apa? LO. Baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ingin membuat conclusion pertemuan kita keempat hari ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai apa aja, pengertian apa? Pengertian beban dan belanja, kemudian pendekatan beban itu ada apa aja? Pendekatan aset dan pendekatan beban. Kemudian jurnal-jurnal yang terkait apa? LL dan LRA mengenai apa? Beban dan belanja. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi pertemuan 4 pada siang hari ini. Jangan lupa untuk dibaca materi minggu depan mengenai persediaan, akuntansi persediaan ya, materinya dari learning. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas ya, karena tugasnya sudah saya unggah di learning. Kerjakan sesuai dengan instruksi dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah akuntansi pemerintahan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah akuntansi pemerintahan pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2024. Para pemimpin Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala Departemen, rekan-rekan sejawat dosen akuntansi, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.